Kalau penerbit dan acquire-nya itu berbeda, itu dua pihak yang berbeda, transaksinya disebut dengan transaksi of us. Tapi of us itu juga ada dua macam, yang on network atau interkoneksi. Kenapa disebut dengan on network? Ya karena ternyata penerbit dan acquire itu merupakan anggota dari penyelenggara switching yang sama. Jadi kalau sama-sama switching company yang mereka pakai itu eh, dari company yang sama, jadi mereka disebut dengan of us yang on network. Tapi kalau penyelenggara switchingnya berbeda, misalnya penerbitnya lembaga penyelenggara switchingnya A dan acquire-nya B, ya artinya mereka perlu melakukan interkoneksi. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh penyelenggara switching domestik. eh, ada Jalin, Rintis, Artajasa, Alto gitu ya. Ini lembaga switching domestik. Untuk lembaga switching global, ya teman-teman pasti udah kenal ya Visa, Master, JCB, Union Pay ini contoh dari penyelenggara switching global. Oke, ini alur transaksinya ya, yang berkaitan dengan eh, pihak-pihak yang terkait di dalam proses penyelenggaraan APMK. Jadi ada penerbit acquire switching, kemudian ada on us bila penerbit dan acquire-nya sama, jadi tidak perlu ada lembaga switchingnya. Kalau penerbit dan acquire berbeda, sehingga perlu ada penyelenggara switching. Kalau penyelenggara switchingnya sama, itu on network. Tapi kalau penyelenggara switchingnya masing-masing berbeda, tentunya mereka disebut dengan of us yang interkoneksi. Oke, kita more detail berkaitan dengan peran acquire. Tadi kan sudah disebutkan acquire itu membantu memproses eh, transaksi ya. Jadi tadi kan memproses transaksi APMK dan melakukan pembayaran kepada pedagang. Nah, sekarang eh, lebih detail lagi peran acquire itu mengikat kontrak dengan merchant. Jadi karena dia mau nanti membantu memproses, kemudian juga melakukan pembayaran, ya tentunya harus ada kontrak dong dengan merchant. Kan kita nggak asal-asal bayar gitu ya, nggak asal membantu memproses, harus ada kesepakatan sehingga diikatlah kontrak antara acquire dan merchant. Di sini acquire mengadakan perjanjian kerjasama dengan merchant di mana transaksi itu nanti akan eh, muncul gitu ya, asal dari transaksi. Jadi akan kerjasama dengan merchant-merchant yang eh, menyelenggarakan, yang punya bisnis itu dan akan menyelenggarakan kegiatannya menggunakan kartu ya, APMK. Kemudian acquire nanti harus mengakuisisi semua transaksi yang valid yang dikirimkan oleh merchant. Ya, ini tentunya kembali kepada kepastian ya, kalau kita bicara kepastian. Kalau transaksinya sudah sesuai, valid, ya tentunya acquire harus mau mengakuisisi. Jadi dia nggak bisa pilih-pilih mana yang nggak mau dia kerjakan, mana yang enggak gitu. Sepanjang transaksinya valid, acquire harus mengakuisisi semua transaksi yang valid. Kemudian perjanjian kerjasama antara acquire dengan merchant ini harus menggambarkan tanggung jawab acquire dan sesuai dengan pedomannya. Jadi kembali lagi bahwa semua yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu ada aturannya, ada pedomannya. Jadi bukan suka-suka. Sehingga ini harus dipahami benar eh, apa yang kita perjanjikan dan apa yang menjadi pedoman aturannya. Kita tidak bisa memperjanjikan yang semau-mau kita gitu ya. Jadi perjanjian juga harus jelas sesuai dengan aturan. Jadi sama, kalau aturannya sudah ada, kita nggak bisa bikin perjanjian yang menguntungkan diri sendiri. Jadi harus dilihat apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi jangan sampai karena kita merasa kita apa ya, posisi kita lebih menguntungkan, terus kita menekan yang lain. Nah ini nggak boleh. Jadi makanya harus sesuai dengan pedoman. Jadi di sini perjanjian kerjasama antara acquire dan merchant harus menggambarkan tanggung jawab acquire.
dan sesuai dengan pedomannya. Kemudian acquire harus melakukan pengujian secara menyeluruh, due diligence terhadap merchant, dan memastikan kelayakan merchant dan atau pemilik merchant dalam menjalankan usahanya sebelum mengikat ataupun memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerjasama. Nah, ini semua bagian dari pada saat kita mau mengikat kontrak. Jadi harus diperhatikan pada saat pengikatan kontrak juga acquire juga harus melakukan due diligence terhadap merchant-nya. Ini merchant-merchant yang benar atau merchant yang jadi-jadian gitu ya. Jadi dia akan mengumpulkan dana dari transaksi-transaksi yang ternyata transaksi-transaksi palsu gitu. Nah, ini perlu melakukan due diligence untuk memastikan kelayakan dari merchant, baik itu pada saat di awal, jadi sebelum mengikat awal-awal baru lah ya, baru mau berbisnis, ataupun mau memperpanjang, itu juga harus dilakukan due diligence. Atau saat yang kita sebut juga memperbaharui perjanjian. Jadi bukan karena, oh ini perpanjangan aja, ya udah lanjut aja gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi tetap harus dilakukan due diligence. Makanya di kalimat yang terakhir, due diligence itu dilakukan sebelum mengikat, memperpanjang, dan atau memperbaharui perjanjian kerjasama. Oke, ini bagaimana merchant acquire mengikat kontrak dengan merchant. Kemudian di poin kedua, acquire tidak boleh bekerja sama dengan merchant yang menjalankan usaha jual beli saham, jual beli falas, kemudian narkoba dan obat-obat terlarang. Nah, ini juga bisa jadi ya pada saat kenapa pada saat memperpanjang pun kita harus melakukan due diligence. Nah, bisa jadi misalnya nih di awal merchantnya ini baik-baik saja. Dia punya bisnis yang termasuk bisnis yang eh, bisa dilakukan kerjasama. Tuh, tapi di dalam perkembangannya dia mulai menambah bisnisnya dengan kegiatan yang lain. Tuh, misalnya ada jual beli falas, jual beli saham, atau yang lebih ekstrim lagi dia ternyata jual narkoba gitu kan, atau obat-obat terlarang. Nah, kalau kita hanya memperpanjang aja kan kita nggak bisa lihat nih. Tapi kalau kita lakukan selalu due diligence, kita bisa lihat. Karena kalau orang datang pertama kali bilang, nah, saya mau bekerja sama dengan acquire, apa transaksinya narkoba, ya pasti ditolak lah ya gitu kan. Nah, kan juga ya ada orang yang buka-bukaan seperti itu. Sehingga pasti di awal kemungkinan melakukan penipuan ya jadinya ya. Dan biasanya di tengah-tengah itu berjalan baru masuk itu sehingga mereka mengelabui kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan sudah tegas disebutkan bahwa acquire tidak boleh bekerja sama dengan merchant yang menjalankan kegiatan jual beli saham, falas, narkoba, dan obat terlarang. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa merchant mendapat informasi pedoman termasuk perubahan, penyesuaian, dan juga melakukan edukasi secara berkelanjutan mengenai tata cara menggunakan EDC, teknologi kanal pembayaran yang digunakan, dan metode pencegahan fraudnya. Jadi di sini memang tugas merchant untuk bukan tugas merchant, haknya merchant ya istilahnya. Hak merchant untuk mendapatkan informasi mengenai aturannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya ternyata ada perubahan ketentuan, dia juga harus diinfokan. Jadi kita punya kewajiban untuk memastikan bahwa merchant kita paham mengenai pedomannya, kemudian ada perubahan atau penyesuaian, dan kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi. Edukasi itu dilakukan dari awal. Jadi mulai dari awal dia mengajukan permohonan dan kita setujui, kita juga menginfokan bagaimana cara menggunakannya, terus ada tesnya kan, testing terhadap alatnya, kemudian apa yang harus dilakukan, pelaporannya seperti bagaimana, kemudian teknologi yang digunakan bagaimana, itu mereka harus tahu. Kemudian juga eh, bagaimana mencegah fraud. Karena bisa jadi kan mereka ya udah orang transaksi pembelian-pembelian biasa, tapi tidak sensitif dengan adanya fraud. Nah, ini kita perlu perlu juga berikan edukasi. Contoh-contoh